Tes. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, salam berbahagia, salam sehat untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Desta. Pada kali ini akan coba menjelaskan mengenai apa itu sentiment analysis berdasarkan dari machine learning technique use. Baik, yang pertama adalah apa itu sentiment analysis. Untuk mengetahui sentiment analysis, alangkah baiknya kita mengetahui dahulu apa itu pemrosesan bahasa atau biasa yang dikenal dengan Natural Language Processing. NLP atau Natural Language Processing ini secara singkat merupakan pemrosesan untuk menerjemahkan dan menganalisa bahasa teks, bisa dalam bentuk reaksi, emosi, opini, dan lain sebagainya. NLP ini digunakan untuk membantu seseorang dalam mengarahkan dan mengenali analisis dari suatu informasi yang berbentuk teks. Selain itu, pada prakteknya, NLP juga dimanfaatkan untuk membuat user interface sebagai tempat berinteraksi antara user dan komputer. Nah, sentiment analysis sendiri adalah studi komputasi mengenai sikap, emosi, pendapat, penilaian, pandangan dari sekumpulan teks yang fokusnya adalah mengekstraksi, mengidentifikasi, atau menemukan karakteristik sentimen dalam unit teks menggunakan metode NLP itu sendiri, statistik, atau machine learning. Nah, sentiment analysis merupakan proses klasifikasi dokumen tekstual ke dalam beberapa kelas seperti sentimen positif dan negatif, serta besarnya pengaruh dan manfaat dari sentimen analisis yang menyebabkan penelitian atau aplikasi mengenai sentimen analisis tersebut. Contoh mudahnya seperti ini. Ketika kita ingin mengetahui beberapa kesimpulan dari film di media untuk mengetahui apakah sentimen tersebut baik atau buruk. Nah, dalam contoh sentimen analisis di dunia perfilman, biasanya metode ini digunakan untuk mengetahui rating dari suatu film tersebut. Nah, sejalan dengan hal tersebut, ternyata sentimen analisis mempunyai hambatan di dalam proses kerjanya. Seperti gambar yang ada di dalam presentasi ini, di dalam gambar tersebut ada Calvin dan kucingnya yaitu Garfield. Nah, di dalam gambar tersebut, Garfield bertanya kepada Calvin mengenai perasaannya terhadap gadis baru di kelasnya. Calvin mendarat dengan tulisan yang negatif, padahal kita semua tahu bahwa Calvin sebenarnya suka dengan gadis baru tersebut. Nah, itulah salah satu keterbatasan sentimen analisis yang tidak bisa diterjemahkan oleh komputer. Begitu. Kemudian selanjutnya adalah building the sentiment models. Nah, peran utama machine learning di dalam sentiment analysis adalah untuk meningkatkan dan mengotomasi fungsi analisis teks yang diandalkan oleh analisis sentimen itu sendiri. Termasuk di dalamnya adalah tagging mengenai part of speech. Misalnya, data scientist dapat melatih machine learning model untuk mengidentifikasi kata benda dengan memberinya sejumlah besar dokumen teks yang berisi contoh dan telah diberi tag part of speech tersebut sebelumnya. Menggunakan teknik machine learning seperti neural network dan deep learning technique use, model tersebut nantinya akan mempelajari seperti apa kata benda itu. Setelah model tersebut siap, dan data scientist yang sama tadi dapat menerapkan metode pelatihan tersebut untuk membangun model baru guna mengidentifikasikan bagian bahasa lainnya. Nah, hasilnya adalah tagging part of speech yang cepat dan andal yang membantu sistem analis teks yang lebih besar mengidentifikasikan frasa yang mengandung sentimen dengan lebih efektif. Nah, machine learning juga membantu analis data dalam memecahkan masalah rumit yang disebabkan oleh evolusi bahasa. Misalnya seperti frasa sick burn atau sakit kepanasan gitu ya, dapat membawa banyak arti yang berbeda. Untuk menganalisis suatu frasa tersebut dalam suatu kesimpulan memang sulit.
Tetapi jika kita memberi sampling pada model pembelajaran mesin otomatis learning tersebut dengan beberapa redo contoh misalnya yang telah diberi teks sebelumnya, model tersebut dapat belajar untuk memahami apa arti segmen tersebut. Misalnya segmen dalam konteks video game atau segmen dalam konteks dunia kesehatan itu kan berbeda ya. Keduanya sangat berbeda jauh memang, tergantung bagaimana kita membuat model machine learning tersebut. Gitu. Kemudian part selanjutnya adalah hubungan sentimen analisis dengan big data. Big data pada sentimen analisis digunakan sebagai pemecahan masalah ketika teknologi lama tidak lagi mampu melayani proses pengolahan data yang sangat besar. Nah, big data tersebut mempunyai 3 karakteristik yang sangat penting, yaitu satu, volume atau ukuran datanya yang besar dan terdistribusi di banyak server misalnya. Kemudian yang kedua adalah variety atau tipe datanya bervariasi, bisa dari mulai yang terstruktur hingga tidak terstruktur. Kemudian yang ketiga adalah velocity atau jumlah transaksinya data yang sangat besar sehingga perubahan ukuran data juga akan semakin besar. Nah, prinsip kerja big data yaitu dia tidak membuang atau menghapus sebuah data, dikarenakan data tersebut menjadi penting dalam kurun waktu tertentu. Proses data secara real time dan mampu mengekstraksi dan transformasi sebuah data tanpa menghapus data di awalnya tadi, begitu. Nah, aplikasi sentimen analisis pada big data pada akhirnya digunakan sebagai cara untuk mengklasifikasikan opini ke dalam sentimen yang sangat beragam. Oleh karena itu, melakukan analisis sentimen pada big data dapat membantu bisnis untuk mengawali atau mengambil wawasan komersial yang lebih besar dan berguna dari konten berorientasi teks. Jadi big data membantu sentimen analisis untuk melakukan analisis yang jauh lebih beragam dan jauh lebih besar, tergantung dari big data tersebut dan sektor apa yang diambil. Begitu. Kemudian selanjutnya adalah seberapa penting Twitter dalam masalah analisis sentimen tersebut. Nah, berdasarkan data dari wearesocial.com dan Hootsuite, seperti di gambar, perusahaan analisis Mediute dari Kanada tersebut, ya, Hootsuite tersebut, nah bahwa pengguna internet di Indonesia itu mencapai 204,7 juta jiwa per Februari 2002. Dari jumlah pengguna internet tersebut, pengguna media sosial yang aktif itu sudah mencapai sekitar 170 juta dari jumlah total penduduk di Indonesia mencapai 277,7 juta jiwa. Nah, ini merupakan yang sangat besar ya. Nah, salah satu contoh media sosial di Indonesia yang paling banyak digunakan saat ini adalah Twitter. Dapat dilihat pada gambar bahwa tingkatan media sosial di Indonesia pada Februari 2022 yang paling banyak digunakan adalah WhatsApp. Sebagai tersendiri menempati urutan ke-6 dalam gambar yang merupakan salah satu sosial media berbasis teks ya, salah satunya yang terbesar di Indonesia. Dengan penggunaan media sosial Twitter saat ini, pengguna dapat mengeluarkan pendapatnya terhadap isu yang sedang marak dibicarakan. Pemanfaatan media sosial banyak digunakan untuk mengetahui banyaknya komentar ataupun pendapat masyarakat. Salah satu media sosial yang dapat melihat komentar serta trending yang pembicaranya sedang dibicarakan yaitu Twitter sendiri. Analisis sentimen ini dapat dilakukan untuk menyaring komentar-komentar di media sosial, salah satunya Twitter, yang terkait dengan topik yang diinginkan, baik itu pendapat positif maupun negatif. Twitter adalah sebuah platform media sosial yang mempunyai layanan microblogging yang dimana mengizinkan penggunanya untuk mengirimkan pesan secara real time. Pesan Twitter dikenal dengan tweets. Para pengguna Twitter dapat mengirimkan sekitar 140 karakter untuk dipost dalam tweets. Dari 140 karakter tersebut bisa berubah pujian atau komentar pada suatu hal yang dibahas. Karena keterbatasan jumlah karakter tersebut, tweets seringkali mengandung bahasa singkatan maupun kesalahan pengejaan. Nah, Twitter juga mampu menjadi wadah atau tempat berbagi ide atau informasi yang singkat dengan jumlah yang tidak terbatas,
Sehingga dari berbagai informasi inilah Twitter menjadi salah satu sumber yang digunakan untuk text classification, salah satunya sentiment analysis tersebut. Selanjutnya yang akan kita bahas adalah bagaimana sih cara membuat koneksi Twitter dengan API Twitter. Nah, untuk membuat analisis sentimen, kita dapat memanfaatkan salah satu sosial media yang membagikan koneksi API secara gratis. Salah satunya adalah API Twitter sendiri. Untuk mendapatkan akses API Twitter, caranya adalah sebagai berikut. Step pertama adalah dengan mengunjungi website developer Twitter account di apps.twitter.com. Setelah itu kita dapat melakukan apply account Twitter kita menjadi developer account dengan menekan tombol apply for developer account. Setelah itu, langkah selanjutnya atau langkah ketiga, kita harus mengisi alasan kita nih untuk menggunakan Twitter API key tersebut. Nah, untuk apa sih kira-kira kita menggunakan API key tersebut? Pada langkah ini, silakan kita untuk memilih nih alasan yang sesuai dengan tujuan kita untuk API key Twitter tersebut. Setelah itu, langkah selanjutnya adalah kita harus mengisi data informasi pribadi. Nah, di langkah ini kita disediakan beberapa field yang harus kita isi dengan data-data kita. Nah, silakan semua field tersebut diisi sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Nah, setelah semua field terisi, langkah selanjutnya kita harus menjelaskan secara detail lagi di dalam bahasa Inggris tentunya mengenai plan atau rencana kita ke depannya terhadap penggunaan API Twitter tersebut di dalam aplikasi kita ya. Pada step ini sangat penting dilakukan karena ini membutuhkan persetujuan ya oleh tim Twitter. Nantinya apply kita itu atau persetujuan kita itu, pengajuan kita itu untuk mendapatkan API itu diterima atau tidak. Nah, setelah semuanya selesai diisi, langkah selanjutnya kita hanya tinggal review dan kemudian membaca developer terms ya, atau aturan Twitter tersebut. Setelah semua dipahami, kita tinggal menunggu tim Twitter nih untuk menerima pengajuan dari kita. Setelah disetujui, langkah selanjutnya kita dapat menuju tabs apps dan membuat aplikasi pertama kita. Setelah apps dibuat, kita bisa menyalin API key dan API secret yang ada di dalam API key section untuk dimanfaatkan dalam aplikasi kita. Nah, kemudian setelah kita mendapatkan API tersebut, kita dapat memanfaatkannya di dalam coding kita atau di dalam aplikasi kita untuk selanjutnya dilanjutkan ke dalam proses analisis sentimen seperti yang sudah kita bahas sebelumnya. Next. Nah, untuk analisis sentimen ini merupakan bagian dari text mining yang mempelajari komputasi opini orang-orang, emosi, dan sentimen yang bertujuan untuk mengklasifikasikan sentimen pada suatu kalimat yang berupa opini. Nah, analisis sentimen ini dapat menentukan apakah kalimat tersebut merupakan kalimat positif atau negatif berdasarkan polaritasnya. Analisis sentimen dapat digunakan untuk mengetahui sentimen pengguna Twitter terhadap perusahaan publik. Tweet dapat dikategorikan berdasarkan sentimen kalimatnya dan dapat memberikan informasi terhadap informasi masyarakat yang mempengaruhi citra perusahaan publik tersebut. Nah, data tweets dapat diambil dengan memanfaatkan API yang telah disediakan oleh Twitter menggunakan library Tweepy untuk mempermudah pengaksesan Twitter API pada salah satu aplikasi, misalkan Python gitu ya. Nah, kemudian teknik crawling bisa digunakan beragam sesuai kebutuhan. Dataset yang sudah terambil dari proses crawling tersebut kemudian dilakukan proses text pre-processing yang bertujuan untuk mengurangi noise sehingga data yang digunakan menjadi terstruktur dan siap untuk diolah menggunakan metode tertentu. Tahapan yang ada pre-processing ini diantaranya adalah adanya scaffolding, yaitu proses bagaimana seluruh karakter pada dataset diubah menjadi huruf kecil, kemudian proses cleansing, proses untuk menghapus URL, mention, hashtag, retweet, simbol, dan angka. Lalu dilakukan juga pengubahan kata menjadi bentuk yang lebih baku. Setelah itu dilakukan stemming untuk mengubah kata pada dataset menjadi kata dasar.
Data tersebut kemudian diterapkan tokenisasi untuk memisahkan kata pada setiap teks menjadi kata yang independen. Dataset yang sudah diproses dibagi menjadi dua, yaitu data training dan data testing. Data training digunakan sebagai data untuk melatih model, sedangkan data testing digunakan sebagai data untuk melakukan pengujian model. Dataset kemudian diklasifikasikan dengan metode tertentu yang sudah dipilih dan dilakukanlah pengujian untuk mengukur performa dari model tersebut. Oke, sekian dari penjelasan atau video dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.